Aktivitas mencurigakan di situs Korea Utara terindikasi membuat senjata nuklir. Ada aktivitas mencurigakan di sebuah situs di Korea Utara yang sebelumnya tak dideklarasikan. Para peneliti menduga fasilitas yang sedang sibuk itu digunakan rezim Kim Jong-un untuk membangun hulu ledak nuklir. Gerak-gerik di situs tersebut terungkap dari citra satelit baru yang diperoleh CNN yang dipublikasikan Kamis 9 Juli 2020. Pencitraan yang ditangkap oleh Planet Labs dan dianalisis oleh para ahli di Middlebury Institute of International Studies menunjukkan bahwa fasilitas yang berada di desa Wolro-ri dekat Pyongyang dan belum pernah diungkapkan kepada publik diyakini terkait dengan program nuklir Korea Utara dan tetap aktif. Itu memiliki semua signature fasilitas nuklir Korea Utara, perimeter keamanan, perumahan di lokasi, monumen untuk kunjungan kepemimpinan yang tidak dipublikasikan, dan fasilitas bawah tanah. Dan itu terletak tepat di sebelah pabrik air botolan yang tidak memiliki karakteristik tersebut, kata Jeffrey Lewis, seorang profesor di Middlebury Institute of International Studies yang berspesialisasi dalam intelijen open source kepada CNN sebelum menerbitkan laporannya sendiri. Hal besar yang menonjol adalah semua lalu lintas kendaraan, mobil, truk, kontainer, pengiriman pabrik ini sangat aktif. Aktivitas itu tidak melambat, tidak selama negosiasi, dan tidak sekarang. Itu Korea Utara masih membuat senjata nuklir, ujarnya. Ketika fasilitas itu diidentifikasi pada 2015 oleh para peneliti di James Martin Center for Non-Proliferation Studies, Lewis dan rekan-rekan peneliti sebelumnya memilih untuk tidak mempublikasikan fasilitas tersebut karena mereka tidak dapat mengidentifikasi peran spesifiknya dalam program nuklir Korea Utara. Namun publikasi nama dan fungsi situs itu dalam buku yang akan datang yang ditulis oleh Ankit Panda, seorang ahli Korea Utara yang bekerja untuk Federasi Ilmuwan Amerika, menjadikan lokasinya sebagai masalah kepentingan publik. Dalam bukunya yang berjudul Kim Jong-un and Bomb, Panda menulis bahwa fasilitas tersebut dianggap terutama terkait dengan pembuatan hulu ledak dan juga bisa berfungsi sebagai lokasi penyimpanan senjata jika pemimpin Korea Utara Kim Jong-un perlu memancarkannya. Menimbun untuk respon yang lebih baik dalam krisis, bunyi penggalan kutipan buku tersebut yang dilansir CNN. Kami telah lama melihat situs ini dan tahu itu terkait dengan program nuklir. Ketika Ankit Panda bertanya kepada saya apakah kami tahu tentang sebuah situs di dekat tempat yang disebut Wolro-ri yang terlibat dalam pembuatan senjata nuklir itu, semua diklik, kata Lewis. CIA dan Pentagon menolak berkomentar ketika ditanya apakah fasilitas itu diyakini memainkan peran dalam program nuklir Korea Utara. Pengungkapan kepada publik tentang fasilitas Korea Utara yang sebelumnya tidak teridentifikasi lagi memotong klaim terkenal Presiden Donald Trump pada tahun 2018 bahwa Korea Utara tidak lagi menimbulkan ancaman nuklir. Rilis citra satelit ini muncul saat pembicaraan antara Washington dan Pyongyang masih buntu. Para pejabat Amerika Serikat termasuk Menteri Luar Negeri Michael Pompeo terus bersikeras bahwa pemerintah Donald Trump tetap fokus pada denuklirisasi lengkap Korea Utara, terlepas dari kenyataan bahwa Kim Jong-un tidak pernah secara resmi menyetujui ketentuan-ketentuan tersebut, dan pejabat intelijen menyatakan bahwa Pyongyang memiliki sedikit niat menyerahkan stok senjata-senjatanya. Sebuah laporan PBB yang dihasilkan awal tahun ini mengungkapkan bahwa Korea Utara terus mengembangkan program senjatanya pada tahun 2019 yang berarti melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB yang sudah lama berlaku. Salah satu bagian dari laporan yang ditinjau oleh CNN mengatakan program rudal balistik Korea Utara dicirikan oleh
atau intensitas, keragaman, dan koherensi. Pemerintah Korea Utara belum berkomentar atas pengungkapan citra satelit di situs mencurigakan yang diduga para peneliti untuk membuat senjata nuklir. Sementara itu, soal rencana serangan ke Amerika Serikat, adik Kim Jong-un buka suara. Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengatakan negaranya tak berniat mengancam Amerika Serikat. Menurut laporan media pemerintah, kita tidak punya niat untuk mengancam Amerika Serikat, katanya. Sejauh mereka tidak menyentuh dan melukai kita, segalanya akan berjalan seperti biasa. Yo-jong juga mengatakan pertemuan puncak antara Korea Utara dan Amerika Serikat untuk saat ini hanya berguna bagi Washington, bunyi laporan tersebut. Menurut dia, pertemuan antara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mungkin tidak akan terjadi tahun ini, tapi kita tidak pernah tahu, demikian dilaporkan kantor berita Korea Utara KCNA pada hari Jumat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada Kamis 9 Juli 2020 kemarin mengatakan, sangat berharap pembicaraan dengan Korea Utara akan berlanjut. Pompeo juga tampaknya tetap membuka kemungkinan soal pertemuan antara Kim dan Trump. Korea Utara melalui berbagai pernyataan baru-baru ini menolak gagasan untuk menggelar perundingan baru. Kim Yo-jong menegaskan kembali keberatan Pyongyang terhadap apa yang ia lihat sebagai kebijakan Amerika Serikat yang berbau permusuhan dan sikap mementingkan diri, termasuk dengan terus menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara. Kita tidak mengatakan bahwa kita tidak akan pernah melakukan denuklirisasi, tetapi kita tegaskan bahwa kita tidak dapat melakukannya sekarang, kata Kim Yo-jong. Komentarnya itu disampaikan dengan nada yang lebih lembut daripada pernyataan sebelumnya. Kim Yo-jong bahkan menyebutkan bahwa dirinya mendapat izin khusus untuk melihat rekaman perayaan Hari Kemerdekaan 4 Juli di Amerika Serikat baru-baru ini. Kim Yo-jong mengungkapkan bahwa kakaknya Kim Jong-un telah memerintahkan dirinya untuk menyampaikan salam kepada Donald Trump dan ucapan semoga sukses bagi Donald Trump. Namun, kata sang adik, Washington akan kembali bersikap bermusuhan bahkan walaupun pemimpin kedua negara memiliki hubungan baik. Pernyataan-pernyataan Kim Yo-jong itu muncul 1 hari setelah utusan Amerika Serikat untuk Korea Utara, Wakil Menteri Luar Negeri Stephen Biegun, menyelesaikan kunjungannya selama 3 hari ke Korea Selatan. Di Seoul, Biegun menepis spekulasi bahwa selama kunjungannya itu ia berupaya melakukan pertemuan dengan para pejabat Korea Utara. Namun katanya Amerika Serikat tetap terbuka untuk melakukan pembicaraan. Kim Jong-un dan Trump sudah bertemu 3 kali namun tidak berhasil mencapai kompromi soal program senjata nuklir Korea Utara ataupun soal sanksi-sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Pyongyang. Di sisi lain, adik Kim Jong-un mengatakan kita tidak punya niat untuk mengancam Amerika Serikat sejauh mereka tidak menyentuh dan melukai kita, katanya. Yo-jong mengatakan pertemuan puncak antara Korea Utara dan Amerika Serikat untuk saat ini hanya berguna bagi Washington. Korea Utara melalui berbagai pernyataan baru-baru ini menolak gagasan untuk menggelar perundingan baru. Kim Yo-jong menegaskan kembali keberatan Pyongyang terhadap apa yang ia lihat sebagai kebijakan Amerika Serikat yang berbau permusuhan. Komentarnya itu disampaikan dengan nada yang agak lebih lembut daripada pernyataan sebelumnya. Namun kata sang adik, Washington akan kembali bersikap bermusuhan bahkan walaupun pemimpin kedua negara memiliki hubungan baik. Pernyataan-pernyataan Kim Yo-jong itu muncul 1 hari setelah utusan Amerika Serikat untuk Korea Utara, yaitu Menlu Stephen, menyelesaikan kunjungan selama 3 hari ke Korea Selatan. Kim Yo-jong Kim Jong-un dan Donald Trump sudah bertemu selama 3 kali namun tidak berhasil mencapai kompromi soal program senjata nuklir Korea Utara ataupun soal sanksi-sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Pyongyang, Korea Utara.